Subhanahu wa ta'ala baik kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menapaki jalan-jalan indah menuntut ilmu pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang Maha memiliki ilmu, memberikan kepada kita ilmu yang nafi, memberikan kepada kita kesempatan untuk terus belajar. Karena sejatinya diri kita ini butuh setiap saat untuk belajar, butuh setiap saat untuk diberikan siraman-siraman nasihat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan itu, yang mana kesempatan itu sangat mahal harganya, yang berhubungan dengan inayah, hidayah, ini sangat mahal harganya dan harus kita cari dan harus kita upayakan memang. Nah, kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang berhadir di majelis kita, majelis ngaji upgrade. Nah, ngaji upgrade maksudnya adalah upgrade diri dari yang biasa menjadi lebih. Artinya jadi luar biasa, bukan terbiasa di luar. Kemudian dari yang tidak tahu menjadi mengetahui, dari yang mengetahui menjadi mengamalkan, dari yang mengamalkan menjadi mengajarkan, dari yang mengajarkan menjadi yang mempelopori, dan seterusnya. Upgrade diri, ngaji upgrade. Nah, pada pembahasan kali pertama ini yaitu berkaitan dengan hal yang sangat penting, hal yang kita lakukan merupakan kewajiban kita setiap harinya, sehari semalam, yaitu berkaitan dengan sholat kita. Bagaimana cara kita mengupgrade sholat kita? Nah, maka kita pilih kemarin temanya adalah tadabbur bacaan sholat, mentadaburi bacaan sholat. Dan pagi hari ini merupakan pertemuan kita yang pertama berkaitan dengan rahasia kelezatan ibadah. Nah, mungkin nanti di pembahasan ini, di ngaji ini kita batasin ya. Artinya kita batasin, kita tidak membahas bab fikih yang banyak. Kita tidak membahas bab fikih karena itu nanti ada pembahasan tersendiri menggunakan kitab misalnya Safinatun Najah atau Safinatus Shalah, atau menggunakan matan Ghaya wa Taqrib seperti itu. Nah, tapi fokus kita di tadabur bacaan sholat ini adalah bagaimana bacaan sholat yang kita baca kita bisa menyelami maknanya, mengambil ibrah, memetik hikmah dari bacaan-bacaan sholat yang kita baca, sehingga sholat kita menjadi lebih bermakna, sholat kita menjadi lebih membekas, dan sholat kita menjadi lebih bernilai dan membawa perubahan bagi diri kita. Nah, insya Allah Subhanahu Wa Taala semoga memberikan keridhaan, keberkahan kepada kita sehingga kita bisa nanti menyelesaikan bab per bab, pertemuan per pertemuan, istiqomah mengikuti dari awal sampai akhir. Barakallahu fikum. Itu sekedar pembukaan dari kita terkait program kita. Untuk waktunya insya Allah kita mulai memang hari Jumat ini. Nanti pertemuan keduanya hari apa akan diupdate di grup. Nanti kita share informasi selanjutnya dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa mengikuti sampai pertemuan terakhir di tadabur bacaan sholat. Insya Allah juga ada rekamannya, nanti kita share ke YouTube kita dan semoga mengalir pahala jariah ya untuk kita semuanya, dan semoga Allah mudahkan hajat kita juga. Kebetulan ini juga hari Jumat, hari yang mulia, hari yang utama. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kesempatan di hari Jumat ini menjadi hari yang terbaik bagi kita. Jumat yang terbaik bagi kita dan menjadi sesuatu yang berkesan bagi kita, yang mana Jumat ini kita mulai memperbaiki ibadah sholat kita. Amin. Dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita dalam beribadah dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita langsung masuk kepada pembahasan
tadabur bacaan sholat. Nah, kita sama-sama sudah memaklumi ya bahwasanya ibadah sholat ini merupakan ibadah yang wajib kita lakukan dalam sehari semalam. Artinya kita memang harus melaksanakan sholat, tidak boleh tidak. Bahkan sholat itu juga disampaikan memiliki kekhususan, ya kan? Sholat memiliki kekhususan ibadahnya dibanding ibadah-ibadah agama lainnya, ya kan? Kemudian sholat itu ada pilar bangunan Islam. Sholat itu adalah pilar bangunan Islam. Tegaknya sebuah urusan sholat berarti tegak jugalah bangunan Islam. Kemudian demikianlah sebaliknya. Artinya kalau runtuh sholatnya atau tidak mengerjakan sholat, maka runtuhlah bangunan Islam. Kemudian sholat juga menjadi barometer tentang kebaikan seorang muslim, baik dia sebagai individu ataupun sebagai keluarga ataupun dia sebagai masyarakat atau kelompok. Seseorang pribadi yang menjaga sholatnya, maka dalam urusan selain daripada sholat itu, dia juga pasti akan menjaganya. Nah, itu dia kaidahnya. Keluarga yang senantiasa memelihara sholatnya, maka akan menemukan sakinah dan keberkahan di dalamnya. Masyarakat yang menegakkan sholat, maka mereka akan menjadi masyarakat yang diliputi rahmat dan kebaikan. Masya Allah ya. Begitulah sholat. Kemudian pertanyaannya, bukankah masyarakat kita itu semuanya rata-rata muslim ya? Masyarakat kita rata-rata muslim dan paling banyak adalah muslim. Dan pada umumnya kan mengerjakan sholat. Lalu mengapa kita masih menjumpai orang yang sholat tetapi hidupnya masih berantakan? Atau orang yang sholat tapi masih mengerjakan keburukan? Orang yang sholat tapi masih mau mencuri, mau korupsi? Orang yang sholat tapi tidak maksimal dalam aktivitas-aktivitas hariannya? Nah, ada yang rajin sholat tapi masih juga bermaksiat. Nah, soleh saat di keramaian, tapi menjadi ahli maksiat di saat sendirian. Nah, kenyataan ini banyak ya, banyak terjadi di masyarakat kita, di lingkungan kita. Nah, ini kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Dan inilah persoalan yang mungkin akan kita bincang-bincangkan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita terhindar dari permasalahan-permasalahan ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar menjadikan sholat sebagai pilar utama kehidupan kita atau penegak kehidupan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau sholat itu kita lihat dari aspek ibadah, maka sholat itu adalah ibadah yang komplit. Komplit ya. Kemudian dari mana kita lihat komplitnya? Di dalam sholat ada takbir, dalam sholat ada doa, di dalam sholat ada penyucian, di dalam sholat ada pujian, dan lain sebagainya. Nah, kalau diilustrasikan ya kan, sholat itu seperti istana, maka istananya adalah istana yang lengkap dengan fasilitas. Fasilitas apa saja ada di dalamnya. Nah, seperti itulah ibadah sholat. Kemudian, mengapa kita harus mulai dari sholat? Nah, kan ada urgensi ya kan, urgensi. Nah, mudah-mudahan urgensi ini juga melahirkan muhasabah. Urgensi ini melahirkan muhasabah. Kita mari beranjak kepada apa sih tujuan disyariatkannya sholat. Mengapa kita diperintahkan untuk sholat? Nah, para ulama menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan, hikmah dan rahasia dari ibadah yang disyariatkan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Nah, sebentar, baterainya sudah mau habis. Saya ambil cas sebentar. Afwan.
Nah, jadi nanti selain dari pemaparan penjelasan dari saya, juga nanti saya ada meminta Bapak atau Ibu sekalian memberikan tanggapan ya atau memberikan pengalaman mungkin dari sholat yang pernah dikerjakan, mungkin ada pengalaman-pengalaman khusus yang membuat sholatnya menjadi lebih khusyuk seperti itu, atau mungkin pengamalan-pengamalan khusus yang membuat sholatnya itu kerasa seperti sholat terakhir. Nah, sehingga benar-benar dilakukan dengan maksimal kan. Nah, pasti kan ada di antara kita merasa seperti itu. Nah, maka kembali kita kepada tujuan disyariatkannya sholat. Nah, yang pertama, sholat ini sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sholat sebagai sarana pengingat Allah Subhanahu wa taala atau takaruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya agar seorang hamba itu bisa mengingat siapa penciptanya, siapa yang menciptakannya, maka setidaknya dia harus melakukan apa yang penciptanya inginkan. Nah, yang diinginkan oleh Allah sebagai pencipta kita adalah dirikanlah sholat. Di dalam surat Thaha disampaikan di ayat ke-14, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi untuk mengingat siapa pencipta kita, siapa yang memberikan kita rezeki, siapa yang menghidupkan dan siapa yang mematikan kita, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Nah, kemudian Al-Alamah Al-Alamah Tahir bin Ashhur mengomentari surah Thaha tersebut. Surah Thaha ayat ke-14 itu dikomentari, huruf lam yang ada dalam kata li zikri. Nah, di sini digunakan untuk sebagai sebuah alasan. Nah, maksudnya dirikanlah sholat dengan tujuan untuk mengingat Allah. Nah, karena sholat akan membuat kita bisa mengingat Rob yang menciptakan kita. Dan kita bisa merasakan bahwasanya kita berada tepat di hadapan Rob yang menciptakan kita. Nah, isyarat inilah yang disebut dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu urgensi atau tujuannya disyariatkannya salat, yaitu sebagai sarana munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, disyariatkannya salat ini sebagai bentuk keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengagungkan Allah. Nah, karena salat ini baik doa, bacaan, ruku, sujud, takbir, tahmid dan tasbihnya, bahkan ketika salat pun seorang hamba menempelkan anggota badan yang paling mulia, yaitu kepala. Kepala kita tempelkan ke tanah, nah ke semen atau ke sajadah, yang merupakan awal mula penciptaan manusia untuk pertama kalinya. Dan ini sejajar dengan yang lainnya. Artinya apa? Di saat sholat, kita merasa diri kita ini rendah. Tidak ada apa-apanya. Siapapun itu, baik itu memiliki jabatan, memiliki kekayaan, siapapun itu, tetap dia bersujud. Dan bersujud sama semuanya. Kepalanya berada di bawah, bahkan di bawah bokongnya. Dan di saat itu kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Nah, kita mengagungkan Allah. Allah yang paling tinggi di atas segalanya. Masya Allah ya. Nah, sholat sebagai bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan. Ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, sholat sebagai sarana untuk kita menyucikan jiwa kita, untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Nah, ini merupakan tujuan dari setiap ibadah, yaitu membersihkan atau menyucikan hati. Nah, di dalam sholat, ibadah yang teragung yaitu menyucikan dan membersihkan hati ini ada. Dan inilah yang menjadi urgensinya. Sebagaimana disampaikan di surah Hud ayat ke-114. Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang. Dan pada bagian permulaan malam, yaitu maghrib, ya kan? Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah. Nah, yang kelima, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Ini merupakan buah dari sholat yang kita lakukan.
Jadi kalau sholat kita itu berhasil atau sholat kita itu memiliki nilai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholat kita bisa mencegah kita dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Nah, kemudian yang selanjutnya Asy-Syaikh Tahir bin Ashhur berkata, salat ini mengandung ucapan dan perbuatan yang mengingatkan kepada Allah. Maka bagi seorang hamba yang salat, nah ini menjadi nasihat, nasihat yang mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu mencegah orang yang mendengarnya dari melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terbiasa sholat dan sholat kita ini benar, sholat kita ini diterima oleh Allah, maka kita akan menjauh yang dari namanya keburukan, perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Dan ini menjadi akar atau buah, menjadi hal yang terlihat dari kesuksesan atau keberhasilan sholat kita itu. Nah pun dalam sholat terdapat gerakan-gerakan yang melambangkan atau menggambarkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita berdiri, ketika kita ruku, sujud, semua itu mengingatkan tentang kewajiban kita sebagai hamba yang tugasnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita selanjutnya adalah menjauhi perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi coba sebelum kita masuk kepada nikmatnya ibadah atau bagaimana kita bisa merasakan kelezatan ibadah atau apa rahasia dari kelezatan ibadah, dan itu menjadi pembahasan kita pagi hari ini, maka mari kita coba merasakan kalau sholat yang kita lakukan itu adalah sholat perpisahan. Sholat yang kita lakukan seperti sholat perpisahan atau sholat terakhir kita. Nah, maka hal ini pasti akan memunculkan di hati kita tuh rasa bahwasannya ibadah yang kita lakukan hanya ini yang terakhir. Hanya ini yang terakhir. Maka akan hadir hati kita. Dan menghadirkan hati ini adalah cara untuk bisa merasakan kelezatan ibadah. Nah, masuk kita ke pembahasan ya. Jadi menghadirkan hati. Nah, menghadirkan hati ini merupakan solusi untuk kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menghadirkan hati bisa membuat kita menghayati rangkaian gerakan-gerakan sholat dan membuat kita dapat memahami bacaan-bacaan sholat yang kita renungkan. Nah, Masya Allah ya. Nah, berarti catatan yang pertama atau kita garis bawahi, yang pertama supaya kita bisa merasakan kelezatan ibadah adalah dengan melahirkan atau menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Ketika kita sedang sholat, kita mendengar suara azan. Nah, di saat itu juga kita terasa di dalam diri kita bahwasanya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun melalui wasilah seorang muazzin, tapi sejatinya kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Kemudian selayaknya tubuh ya. Nah, selayaknya tubuh kita ini kan ibadah yang kita lakukan kepada Allah yang disyariatkan kepada kita ini setidaknya itu memiliki dua unsur. Nah, jadi ibadah yang disyariatkan atau dibebankan kepada kita ini setidaknya memiliki dua unsur. Yang pertama ada yang disebut dengan unsur zahir. Yang kedua disebut unsur batin. Ruh dan jasad. Nah, zahir dan batin, ruh dan jasad. Nah, kemudian dari mana kita bisa mengetahui? Dalam zikir dan doa, dalam gerakan anggota badan, ketika kita menunaikan sholat, itulah unsur yang zahir. Jadi unsur yang zahir itu unsur yang terlihat, zahir, kelihatan ibadahnya. Nah, kalau zikir kan kedengaran. Nah, ini unsur yang zahir. Kalau misalnya doa, kedengaran. Ini unsur yang zahir. Kalau misalnya gerakan, takbir, ruku, berdiri, ini unsur yang zahir, yang kelihatan atau yang bisa kita dengar. Sedangkan yang batin ini adalah ruh atau lautan dan
kedalaman makna. Nah, atau kehadiran jiwa saat kita membaca bacaan yang kita baca di dalam sholat, saat kita melakukan gerakan sholat. Nah, pengaruhnya dalam hati yang kemudian bisa berdampak pada iman dan hati kita. Ucapan lisan juga amal perbuatan setelah kita beribadah ini bisa mempengaruhi kondisi hati kita. Apakah hati kita tersentuh dari apa yang kita baca? Apakah hati kita menerima dari gerakan yang kita lakukan? Nah, oleh karenanya ibadah hakikatnya adalah nutrisi bagi hati. Jadi ibadah zohir yang kita lakukan itu hakikatnya adalah nutrisi bagi hati. Artinya apa? Ada kolerasi antara ibadah yang zohir dengan ibadah yang batin dan saling memberikan pengaruh dan pengaruhnya besar. Nah, pengaruhnya seperti ketika kita beribadah yang zohir, yang kelihatan oleh orang lain, hati kita tentu mendapatkan ketentraman atau ketenangan, serta kebahagiaan ataupun kelapangan, ya kan? Dan hati kita seakan-akan mendapatkan obat. Nah, obat dari segala macam penyakit yang mungkin ada di dalam hati kita. Itu saat kita beribadah yang zohir, yang terlihat. Lalu bagaimana jika kita sudah beribadah yang terlihat secara zohir seperti sholat, serta beribadah yang lainnya, namun kok hati kita masih tetap gersang, hati kita masih belum tersentuh, hati kita kok masih belum klik. Nah, hati kita tuh masih belum kena. Nah, ini bagaimana? Apalagi kalau misalnya hati kita ini terasa hampa, tidak terasa apa-apa gitu, kosong. Ketika beribadah, ya udah biasa saja gitu. Ketika beribadah, ya udah santai aja gitu. Tidak ada yang ngeklik, tidak ada yang kegetar, tidak ada yang kerasa gitu. Nah, ini bagaimana kalau misalnya seperti ini? Dan mengapa kondisi hati sebelum dan saat atau setelah sholat sama saja yang kita rasa? Nah, inilah yang menjadi PR kita. Dan inilah yang menjadi renungan kita, tadabbur kita, muhasabah kita. Nah, mungkin karena kita ada yang salah ya di dalam memaknai ibadah. Memandang bahwasannya ibadah itu hanya sebatas bacaan lisan. Atau ibadah itu hanya sebatas gerakan anggota badan tanpa diikuti ibadah hati. Nah, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, akan tetapi hati kita tidak turut membesarkan Allah. Lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita masih ingat semua hal-hal yang tidak berkaitan dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati kita tidak merendahkan diri dan tidak pula merasa kecil diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sedang bertakbir, ya kan? 7 anggota tubuh kita menempel di saat sujud, baik itu sujudnya di tanah, di lantai atau di sajadah. 7 anggota tubuh kita menempel di saat sujud. Sembari lisan kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Akan tetapi hati kita tidak ikut merasakan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala serta keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara diri kita tidak merasa bahwasanya diri kita ini rendah, diri kita ini hina, kita tidak ada apa-apanya. Dan mungkin di saat itu muncul rasa bangga, rasa besar diri, rasa sombong di dalam hati. Padahal jika kita perhatikan ya dengan seksama, semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah dan karena Allah ini senantiasa dikaitkan dengan ibadah hati. Salat misalnya berhubungan dengan ibadah hati. Saum misalnya berhubungan dengan ibadah hati. Infak, sedekah juga berhubungan dengan ibadah hati. Zakat, haji, dan ibadah lainnya berhubungan dengan hati. Mari kita coba renungkan sebuah ayat yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, menunaikan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat apa nih? Surah Al-Baqarah ayat yang ketiga.
Surah Al-Baqarah ayat yang ketiga ini coba kita renungkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat yang merupakan ibadah anggota badan, serta Allah Subhanahu wa taala menyebutkan infak yang merupakan ibadah harta, tetapi didahului dengan iman kepada yang gaib. Sedangkan iman kepada yang gaib ini merupakan ibadah hati atau amalan hati. Demikian pula di dalam surah An-Naml. Nah, jelas ya. Berarti sebelum kita beribadah yang zahir, sebelum beribadah yang terlihat, seperti berinfak atau sholat dalam pembahasan ini, maka terlebih dahulu ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana mengkondisikan hati atau ibadah hati. Seperti itu juga disampaikan di dalam surah An-Naml di ayat yang ketiga itu, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menunaikan zakat dan mereka meyakini adanya kehidupan akhirat. Nah, di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menggandeng atau menyamakan sholat dengan zakat dengan kata al-yakin. Sedangkan yakin ini merupakan ibadah hati. Nah, jadi ketika kita melakukan sholat, melakukan zakat, ibadah hati yang utama. Di dalam surah Taubah juga di ayat ke-18 disebutkan ibadah sholat, zakat, serta memakmurkan masjid beriringan dengan keimanan kepada hari akhir dan rasa takut khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khasyah kepada Allah ini merupakan ibadah hati. Demikian pula ketika kita melaksanakan saum atau berpuasa. Puasa diiringi dengan penyebutan ikhlas dan ihtisab. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, saum adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang menunaikan saum Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya. Nah, ini juga ibadah hati karena berhubungan dengan iman dan berhubungan dengan ihtisab. Ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya ibadah hati. Berupa apa? Berupa keikhlasan, berupa rasa syukur, berupa ihsan, sabar dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan dan kepasrahan diri, serta pengagungan atau takzim terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebentar ya. Sebentar. Bisa deh. Nah, kita lanjutkan. Sebagaimana disampaikan di dalam surah Al-Hajj di ayat ke-31 sampai 32 itu. Beribadalah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia seperti jatuh dari langit lalu disambar burung atau dihempaskan angin ke tempat yang jauh. Masya Allah ya. Nah, maka ikhlas merupakan ibadah hati. Nah, maka Masya Allah, bahkan ketika kita melihat salah satu rutinitas ibadah berupa ibadah penyembelihan hewan kurban. Nah, sejatinya ini pun berhubungan dengan ibadah hati. Sebagaimana disampaikan di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hajj ayat ke-37 itu. Nah, Masya Allah. Jadi setiap ibadah apapun yang kita lakukan, yang kita niatkan kepada Allah dan kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini erat hubungannya dengan ibadah hati atau erat hubungannya dengan bagaimana kita bisa mengkondisikan hati kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana apa rahasia dari kelezatan ibadah? Apa rahasia dari kelezatan ibadah? Kelezatan ibadah ternyata tidak akan bisa kita rasakan kecuali mereka yang bisa menghadirkan ruh ibadahnya. Nah, berarti apa? Mereka yang bisa menghadirkan hatinya. Maka mereka akan bisa
merasakan kelezatan ibadah. Menghadirkan hati dengan amal yang sesuai untuk setiap ucapan lisan serta gerak tubuh di dalam sholat, ini adalah sebuah keharusan. Menghadirkan hati itu di saat sebelum sholat, menghadirkan hati itu di saat sedang sholat, dan menghadirkan hati itu di saat setelah sholat. Dan inilah yang menjadi rahasia mengapa ayat-ayat tentang ibadah anggota badan selalu dikaitkan dengan ibadah hati. Karena dengan itulah ibadah itu akan hidup. Karena dengan itulah ibadah itu akan memiliki ruh. Dan karena dengan itulah ibadah itu akan menggerakkan jiwa. Ibadah tidak akan sekedar menjadi rutinitas. Rutinitas yang tanpa makna. Apalagi ibadah menjadi beban. Sebaliknya, dengan yang tadi itu, dengan rasa ruh yang tertancap ke dalam hati kita atau menghadirkan hati, menghadirkan ruh, maka akan menjadi ibadah yang merupakan sumber ketenangan atau kenikmatan. Dan di saat itulah bisa merasakan kelezatan ibadah. Dan inilah yang menjadi makna ucapan baginda Nabi Muhammad SAW kepada Bilal bin Rabah bila iqamah sudah menjelang. Wahai Bilal, kumandangkanlah iqamah dan rehatkanlah kami dengan sholat. Masya Allah. Bagaimana Rasulullah SAW menjadikan sholatnya itu sebagai rehatnya dia. Rehatnya Rasulullah. Dan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Bilal. Ketika Bilal bin Rabah sudah mau mengumandangkan iqamah, maka rehatlah Rasulullah beserta para sahabatnya dengan sholat. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah sholat menjadi rehat kita? Kan rehat ini kan paling ditunggu-tunggu ya. Kalau kita kerja, kita sangat menunggu-nunggu yang namanya rehat atau istirahat. Rehat itu istirahat. Kalau anak sekolah, nunggu-nunggu waktu rehat, waktu istirahat. Kalau kita sedang, misalnya ada yang sedang bermain sepak bola, seperti itu kan. Nah, pelatihnya sangat menunggu waktu rehat untuk kembali mengatur strategi seperti itu. Jadi rehat atau istirahat ini sangat ditunggu-tunggu waktunya. Dan Rasulullah menjadikan waktu sholatnya itu sebagai waktu rehatnya Rasulullah SAW. Adapun orang-orang yang lain daripada itu atau yang disebut dengan orang yang munafik. Nah, orang munafik itu mereka yang juga beribadah kepada Allah. Orang munafik itu sama-sama beribadah kepada Allah. Nah, sebagai kaum yang mukmin beribadah, mereka rukuk dan sujud sebagaimana kaum mukmin. Sujud, mereka ikut sujud. Nah, bahkan tidak hanya kita sering lihat mereka berada di saf yang sama dengan kaum mukmin. Di saf yang pertama juga mungkin mereka ada orang-orang munafik itu. Bahkan ada pula dari mereka yang berada di barisan pasukan yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca bacaan yang sama dengan bacaan sholatnya kaum mukmin. Akan tetapi mereka yang munafik itu hanya merukukkan dan mensujudkan badan tanpa diikuti dengan sujudnya hati dan jiwanya kepada Allah Rabbul Izzati. Nah, mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa-apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Di dalam surah Al-Fat ayat 11 disampaikan. Nah, ini orang-orang yang munafik. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang munafik ini dan kita bisa terhindar bahkan jauh, bahkan tidak sampai menyentuh sifat-sifat kemunafikan itu. Dan inilah rahasianya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Amal hati adalah asal. Nah, jadi kata Ibnu Jauziyah, amalan hati ini adalah asal atau pondasi atau akar yang menghujam, pondasi yang kuat. Ini adalah amalan hati. Bahkan amal anggota badan sejatinya hanya mengikuti amalan hati. Makanya ada sebuah hadis ya kan, kalau hatinya baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Dan hati itu menjadi panglima, sedangkan anggota badannya itu menjadi pion. Jadi kalau kata panglima maju, maju. Kata panglima mundur, mundur. Nah, seperti itulah kondisi hati yang baik. Dia akan baik memimpin seluruh anggota tubuhnya. Nah, maka ia akan mendapati sebuah keterkaitan atau keterhubungan yang kuat antara amal anggota badan dengan amal hatinya. Nah, dan anggota badan tidak akan bermanfaat tanpa didasari oleh amalan hati.
Jadi ketika hatinya tidak ikut beramal atau hatinya kosong gitu, tidak dihadirkan ibadahnya tanpa ruh, maka anggota badannya itu yang beribadah tidak akan mendapatkan manfaat. Makanya kita dapati ada orang yang sholat tapi masih bisa mencuri. Dia sholat Jumat, mendengar khotib. Kata khotib, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Maka ketika dia pulang sholat Jumat, diambilnya sendal yang paling baik, yang paling bagus. Ditinggalkannya sendalnya yang buruk. Kenapa? Karena yang beramal hanya yang terlihat dalam dirinya, yang terlihat di dirinya, zahirnya. Sedangkan hatinya tidak ikut beramal. Jadi anggota badannya tidak memiliki manfaat kebaikan di situ. Nah, bahkan bisa dikatakan amal hati lebih wajib bagi seorang hamba daripada amal anggota badan. Nah, jadi memperbaiki hati itu lebih wajib bagi seorang hamba daripada amal anggota badan. Ubudiyah hati lebih agung daripada ubudiyah badan. Lebih banyak dan lebih berkesinambungan. Karena itulah kewajiban kita sepanjang waktu. Nah, oleh karenanya, mari kita menata kembali ibadah kita. Terutama sholat kita sebagai ibadah kita yang paling utama. Yang menjadi sebuah kewajiban kita. Nah, maka kita harus antusias, peduli dalam membetulkan tata cara bahkan kaifiatnya. Tetapi begitu antusias dan pedulinya kita membetulkan tata cara atau kaifiat ibadah kita agar sesuai dengan tuntutan yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka demikian pula lah seharusnya kita pun peduli untuk menata ruh dari setiap ibadah yang kita lakukan. Nah, kita ini semangat ya. Kita semangat memperbaiki bacaan sholat kita. Kita semangat memperbaiki gerakan sholat kita, menyempurnakan sholat kita. Kita semangat menambah sholat kita. Tapi juga semangat itu harus hadir ketika sholat, baik sebelum sholat, ketika sholat maupun setelah sholat. Yaitu hadir dalam ruh. Nah, jadi semangat itu juga harus hadir menata ruh kita dalam setiap ibadah. Nah, kalau sudah demikian, ibadah kita pasti akan meningkat. Tidak hanya sebatas kuantitasnya yang meningkat, tetapi juga kualitasnya akan meningkat. Nah, karena kita peduli untuk memperbaiki bukan hanya yang terlihat zahirnya, tapi sampai kepada batinnya. Dan yang seperti ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pertanda hati kita tuh hati yang salim, hati yang sehat atau hati yang selamat. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, di antara pembahasan kita selanjutnya adalah bagaimana menghadirkan ruh ibadah. Nah, bagaimana menghadirkan ruh ibadah. Sampai di sini mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan disampaikan di kolom komentar atau raise hand, angkat tangan. Nanti insya Allah kita berikan sesi tanya jawab ya. Di antara pembahasan kita selanjutnya adalah bagaimana menghadirkan ruh ibadah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya salah satu bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Jika ibadah kita lakukan sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntutan atau tuntunan, sesuai dengan tuntunan dan dengan cara yang benar, maka ibadah akan memberikan pengaruh di dalam jiwa kita. Dan kadar pengaruh ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tergantung pada seberapa baik hubungan antara orang yang beribadah dengan Rabb-nya. Apabila ibadah tidak memberikan pengaruh dalam amalan zahir pelakunya, berarti ibadahnya itu ada yang cacat atau ibadahnya itu ada yang salah. Ibadahnya seperti tubuh tanpa ruh, tidak bernyawa. Dan inilah kondisi mayoritas kita. Ya kan, kita menyepelekan ruh dari ibadah. Kita menyepelekan ruh dari ibadah yang kita lakukan. Apapun itu bentuk ibadahnya misalnya. Kita tidak membahas tentang orang yang meremehkan ibadah-ibadah wajib. Tetapi kita berbicara tentang orang yang bersegera melakukan ibadah-ibadah sunnah setelah melaksanakan ibadah-ibadah wajib.
dan bergegas mengamalkan berbagai amalan kewajiban. Tetapi kita mendapati sebagian dari mereka tidak memperhatikan ruh ibadahnya. Sehingga kita melihat ada yang sholat malam, ada yang bersedekah, ada yang membaca Al-Quran, berpuasa sunnah, berdakwah. Akan tetapi itu semua tidak membekas di dalam hatinya. Tidak menambah keimanannya, tidak menambah dekat dirinya kepada Rabb-nya, dan tidak mengharap pahala di sisinya. Banyak kita dapati demikian, ya kan? Ada kita lihat kayak misalnya kejadian yang baru-baru viral, ya kan? Pondok pesantren, kiainya mengajarkan sholat, kiainya mengajarkan ibadah, terlihat ibadah dia sholat, tapi apa yang terjadi? Kiainya melakukan penyimpangan seksual. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena ibadah tidak menjadi ruh dia. Tidak ada ruh ibadahnya. Ada kita lihat memakai jubah, memakai peci. Dia beribadah sebagaimana orang lain beribadah. Tapi kelakuannya, ucapannya, tingkah lakunya tidak menampilkan bagaimana ibadahnya. Kenapa bisa terjadi? Karena ibadahnya tidak memiliki ruh atau tidak mempengaruhi dirinya. Bahkan ada orang yang sholat, tetapi orientasi utama ketika dia sholat, agar sholatnya cepat selesai. Banyak kita dapati di bulan Ramadan, dia sholat, tapi orientasi sholatnya, bagaimana sholatnya bisa cepat selesai. Ya kan? Tanpa memikirkan bagaimana caranya supaya bisa mengagungkan Allah di dalam ibadah sholat itu. Maka ibadah seperti itu tidak mempengaruhi hati. Hanya aktivitas rutinitas biasa saja. Makanya sama keadaannya ketika dia belum sholat dengan sesudah sholat. Tidak ada yang bertambah. Kan? Seperti itu. Hanya bertambah status mungkin. Atau hanya bertambah pengakuan bahwasanya dia sudah sholat. Maka seyogyanya bagi kita orang yang menghadap kebahagiaan dunia dan akhirat, bagi kita yang ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menghadirkan hati, merasakan kesaksian dan merasakan bahwasanya Allah melihat kita, melihat diri kita, dan berupaya untuk kita bisa melakukan amalan seitqan mungkin, sesempurna mungkin, sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Dan ini merupakan bentuk pengamalan ihsan, ya kan? Nah, ihsan ini kan harus ada dalam setiap ibadah, dalam setiap amal, dalam setiap pekerjaan. Dan ihsan inilah yang menjadikan kita memiliki ruh dalam ibadah. Kemudian yang selanjutnya, di antara cara terampuh untuk bisa mendapatkan ruh dari ibadah yang kita lakukan. Nah, jadi kan tadi sudah disampaikan, dipaparkan di depan, bahwasanya yang menjadi problem permasalahan adalah bagaimana supaya ibadah kita ini memiliki ruhiyah dalam ibadah. Selanjutnya bagaimana caranya? Di antara cara terampuh untuk mendapatkan ruh dari ibadah yang kita lakukan adalah dengan cara menghadirkan keagungan serta keutamaan ibadah. Nah, menghadirkan keagungan serta keutamaan ibadah. Karena sejatinya ibadah yang kita laksanakan itu tidak disyariatkan untuk menyusahkan kita. Nah, jadi ibadah yang kita kerjakan berupa sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, bahkan ibadah yang memerlukan biaya seperti haji, ini sejatinya disyariatkan kepada kita bukan untuk menyusahkan diri kita, bukan untuk menyusahkan manusia, tetapi ibadah itu untuk menjadikan manusia itu menjadi seorang hamba yang benar-benar menjadi hamba yang menyembah kepada Khalik penciptanya. Nah, di antara keutamaan ibadah yaitu menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Bahkan ibadah itu merupakan kebutuhan yang paling utama. Kebutuhan yang paling pokok. Karena apa? Karena tabiatnya manusia itu kan lemah. Tabiatnya kita sebagai manusia, kita adalah makhluk yang lemah. Karena kita makhluk yang lemah, kita membutuhkan yang bisa menguatkan kita.
Dan yang bisa menguatkan kita adalah yang maha kuat. Yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat bisa menguatkan kita? Yaitu dengan cara kita melakukan ibadah. Karena ibadah merupakan syariat perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Ya kan, di dalam surah Az-Zariyat disampaikan, ya kan, bahwasanya tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, ini merupakan perintah dari Allah. Kemudian sebagaimana tubuh kita berhajat kepada makanan dan tubuh kita juga berhajat kepada minuman. Artinya ketergantungan tubuh kita terhadap makan dan minum. Artinya kalau kita tidak makan, kita tidak minum, tubuh kita ini bisa rusak, bisa sakit, bisa mati bahkan, ya kan? Maka hati dan ruh kita pun ini memerlukan ibadah. Bahkan kebutuhan hati dan ruh kepada ibadah ini jauh lebih banyak daripada hajat tubuh kita kepada makanan dan kepada minuman. Karena hakikatnya seorang hamba itu adalah apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang ruhnya wakilkan terhadap dirinya. Jadi hajat terhadap hati, makanan hati, dan hajat terhadap makanan ruh ini lebih dibutuhkan daripada hajat terhadap makanan tubuh. Karena kita sebagai manusia itu hati dan ruh kita lah yang menggerakkan sebenarnya. Makanya kan kita dapati ada orang yang sakit-sakitan, tapi dia memiliki semangat sehingga dia bisa menjadi tokoh pembaharuan, ya kan? Pangeran Diponegoro misalnya, ya kan? Pangeran Diponegoro, beliau paru-parunya hanya berfungsi setengah, bahkan paru-parunya hampir tidak berfungsi. Kami dapati cerita ini dari guru kami, Panglima Jenderal Sudirman seperti itu. Tapi mengapa mereka bisa memimpin pergerakan sehingga bisa membuat sebuah terobosan, kan? Membuat sebuah ancaman kepada pihak musuh. Kenapa bisa demikian? Karena ruhnya yang hidup. Dan ini juga kami dapati ketika kami belajar di pesantren. Bagaimana guru-guru kami di awal-awal itu ketika kami diperintahkan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang sangat-sangat berat mungkin. Waktu itu kami santri angkatan 4 itu santri awal masuk, yang kami juga belum ditempa fisiknya. Kami diminta untuk berjalan cukup jauh, kemudian kami tidak tahu akhirnya di mana. Kemudian selama perjalanan itu ada banyak tes ujinya. Apa pesan dari guru kami? Pesan dari guru kami adalah kuatkan ruh ibadah kalian. Jangan lupa zikir, jangan lupa sholat kalian selama dalam perjalanan. Masya Allah. Dan itu merupakan sebuah hal yang sebenarnya kita sudah rasakan. Tapi kita terkadang lupa terhadap kekuatan yang hadir di dalam diri kita itu. Maka berbahagialah kita ketika kita mendapatkan kenikmatan itu di dalam beribadah. Ketika kita bisa menghadirkan ruh, menghadirkan hati dalam ibadah sholat kita. Dan berbahagia kita yang bisa akrab dengan Allah. Kita yang bisa mendapatkan kesenangan serta kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan ibadah yang lainnya yaitu ibadah mempermudah seorang hamba untuk melakukan berbagai kebaikan. Nah, jadi ternyata ibadah yang kita lakukan itu merupakan jalan untuk kita bisa melakukan kebajikan atau kebaikan. Kok bisa? Karena ketika kita melakukan kebajikan atau melakukan ibadah itu, sejatinya kita sedang meninggalkan bermacam-macam kemungkaran, ya kan? Nah, dan ibadah yang kita lakukan ini juga sebagai sarana menghibur kita ketika kita mendapatkan musibah. Dan ibadah yang kita lakukan itu juga sebagai sarana untuk bisa meringankan beban kita ketika kita mendapatkan ujian. Sehingga ketika kita merasa berat, ya kan? Sehingga ketika merasa dapat musibah, dada terasa sesak, ya kan? Menjadi lapang karena ibadah. Dan ini yang kita harapkan. Inilah cara terampuh bagaimana supaya bisa mendatangkan atau mendapatkan ruh
dari ibadah, yaitu dengan cara menghadirkan keagungan atau menghadirkan keutamaan dari ibadah yang kita lakukan. Artinya kalau kata guru kami Ustaz Adi Hidayat itu kan disampaikan tunggangi itu keutamaannya. Jadi ketika mau melakukan ibadah apapun harus tahu dulu keutamaannya apa, harus tahu dulu keagungannya apa, sehingga dari situ bisa menghadirkan ruhnya. Artinya apa? Ketika mungkin ya, ketika kami misalnya di pesantren ya kan, sholat itu kan masih dipaksa awal-awal ya kan, dipaksa awal-awal. Kemudian lama-kelamaan diberikan pengetahuan tentang apa keutamaannya, apa manfaatnya, dan kami merasakan seperti itu. Kemudian sholat itu menjadi hal yang kami butuhkan. Begitu mungkin mereka-mereka yang sudah melazimi bahwasanya sholat itu adalah hal yang dibutuhkan. Karena mereka sudah tahu apa manfaatnya. Nah, Masya Allah ya. Kemudian di antara keutamaan ibadah yang lain lagi yang bisa kita bahas, bahwasanya ibadah itu membebaskan seorang hamba untuk berbakti kepada Allah saja. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Kok bisa ya? Nah, sebentar ya. Kok bisa ibadah itu bisa membebaskan seorang hamba untuk berbakti kepada selain daripada Allah dan hanya berbakti kepada Allah? Karena ini merupakan perintah. Di dalam surah Az-Zariyat itu disampaikan bahwasanya dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah. Maka korelasinya, hubungannya, ketika kita sedang beribadah berarti kita sedang berbakti sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, barakallahu fikum. Dan ketika kita beribadah, kita sedang membebaskan perbudakan kepada makhluk. Membebaskan perbudakan kepada makhluk. Artinya apa? Ketika sedang beribadah, kita tidak lagi peduli penting dengan makhluk. Kita hanya peduli kepada Allah. Bagaimana supaya Allah ridha, bagaimana supaya Allah terima ibadah saya. Sehingga kita menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang kepalanya tegak dan berwibawa. Dan kita menjadi orang yang hanya mengharapkan takut dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan di antara keutamaan ibadah yang paling agung. Kemudian di antara keutamaan ibadah lainnya yaitu adanya jaminan surga dan terhindar dari api neraka. Dan ini juga kita harus ingat bahwasanya ketika kita ibadah kita akan mendapatkan surga dan kita akan terhindar dari neraka. Nah, dan ini merupakan sebuah hal yang Dek, baterainya udah hidup deh. Adik, baterainya hidup. Coba pindahkan ke sana aja. Sebentar ya, coba saya pindahkan. Nah, ya. Nah, tadi ada trouble koneksi, ganti ke koneksinya istri. Nah, selanjutnya ketika kita tadi saya berikan kesimpulan sebagai pertemuan kita yang awal ini, tadi saya berikan kesimpulan bahwasanya ketika kita bisa menghadirkan keutamaan ibadah, adik, ketika kita bisa menghadirkan keutamaan ibadah di atas
yang tadi yang kita sampaikan, keutamaan-keutamaan itu bisa kita hadirkan, maka kita bisa terdorong untuk menghadirkan ruh ibadah kita. Dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya atau sebaik cara yang bisa kita lakukan. Bahkan kita akan bisa memaksakan diri kita untuk ibadah. Maka saya ingat ada sebuah kisah ya kan, sebuah kisah salafus soleh yang dia itu sempat menyampaikan kepada semua jamaahnya, dan nanti itu ada di pembahasan kita sebenarnya. Intinya ketika dia tidak didapati di masjid, maka carilah dia di kuburannya. Begitunya dia memaksakan dirinya untuk bisa berangkat ke masjid. Seorang salafus soleh, dan nanti itu ada kita sampaikan di pembahasan selanjutnya. Kemudian terkait tadabbur yang mau kita sampaikan sebagai pengantar tadi, bagaimana kita menghadirkan ruh ibadah, yaitu dengan cara kita mengetahui seluruh keutamaan ibadah. Nah, maka kita masuk kepada pembahasan, yaitu ibadah sholat. Ibadah sholat ini tidak langsung pembahasannya yaitu tentang sholatnya, tapi ada yang namanya persiapan sebelum sholat. Ada persiapan sebelum sholat, atau yang disebut dengan toharoh, ya kan? Yang disebut dengan toharoh. Maka di dalam pembahasan ini kita tidak banyak membahas tentang fikih, bagaimana toharoh, kemudian bagaimana mazhab Syafi'i, mazhab ini tentang toharoh seperti apa. Ini tidak kita bahas karena kita sedang mentadaburi. Nah, itu ada pembahasan di pembahasan ngaji yang lain, yaitu ngaji fikih. Kemudian untuk mentadaburi toharo ini kita harus tahu dulu bahwasanya toharo itu ada dua jenis toharo. Nah, kok dua jenis toharo ya? Kalau di bab fikih toharo yang satu. Nah, toharo dalam arti mensucikan anggota tubuh dari hadas dan najis. Ini memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Nah, karena ibadah yang kita lakukan ini tidak sah. Ibadah kita itu tidak sah kalau kita tidak toharoh. Nah, kemudian juga toharoh ini merupakan kunci surga ya, dan separuh dari iman. Di dalam sebuah hadis disampaikan at-tahuru syatrul iman. Bersuci, toharoh adalah separuh iman. Maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikamnya. Karena wudhu adalah perangai iman atau kisolul iman, yang berarti membersihkan dan mensucikan zahir, sedangkan separuh iman yang lain adalah membersihkan dan mensucikan batin. Nah, jadi lengkap ya. Satu jadinya. Jadi separuhnya tadi membersihkan yang zahir, yang terlihat, separuhnya lagi mensucikan batin. Maka di samping ada yang membersihkan zahir dari hadas dan najis, kita juga perlu ada yang dapat membersihkan atau mensucikan yang batin dari penyakit-penyakit yang mungkin bisa mengotori hati. Nah, tentang urgensi atau kepentingan atau tujuan membersihkan batin ini, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi yang menjadi pedoman. La tasubu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela para sahabatku kalau seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai satu mud makanan yang mereka infakkan, dan tidak pula setengahnya. Muttafaqun alaih. Sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya, yang menjelaskan makna hadis ini adalah salah seorang dari kalian. Nah, di sini salah seorang dari kalian, kata Rasulullah, meskipun menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan meraih pahala dan karunia sebagaimana yang diraih oleh salah seorang dari mereka. Siapa itu mereka? Yaitu para sahabat. Sekalipun mereka hanya menginfakkan 1 atau setengah mud makanan, lebih sedikit artinya.
Sebab perbedaan tingkatan dan karena yang paling utama yaitu adalah sahabat, ya kan, setelah Rasulullah, dan perbedaan keikhlasan yang lebih serta niat yang jujur dari para sahabat seperti itu. Nah, niat yang jujur inilah yang akan memunculkan jiwa-jiwa yang bersih dari hati-hati yang selamat dari kepentingan serta niatan untuk memperkuat urgensi membersihkan batin kita. Nah, maka mari coba kita simak kisah seorang lelaki Ansor yang dikabarkan Nabi sebagai penghuni surga. Dari Az-Zuhri yang berkata, Anas bin Malik mengabarkan kepadaku bahwa ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, beliau bersabda, sekarang lelaki dari penduduk surga akan muncul di hadapan kalian. Maka muncullah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Jenggotnya masih basah karena air wudhu. Sambil menggantungkan kedua sandalnya di tangan kirinya, pada keesokan harinya Nabi Muhammad SAW mengucapkan perkataan yang sama. Muncullah orang itu lagi dengan kondisi yang sama seperti hari sebelumnya. Pada hari ketiga, lagi-lagi Rasulullah bersabda seperti itu juga. Dan orang tersebut juga muncul dengan kondisi yang sama. Tak kala Nabi berdiri dan pergi, maka Abdullah bin Amr bin Aus mengikuti orang tersebut, lalu berkata kepadanya, aku sedang ada masalah dengan ayahku, dan aku bersumpah untuk tidak menemuinya selama 3 hari. Jika kamu berkenan, aku ingin menginap di rumahmu selama 3 hari. Nah, kata Abdullah bin Amr. Orang tersebut menjawab, ya udah silahkan. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan kisahnya. Abdullah bin Amr bin Aus bercerita bahwasannya ia pun menginap bersama orang tersebut selama 3 malam. Namun ia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan sholat malam. Hanya saja ia terjaga pada malam hari dan mengubah posisi tidurnya. Ia senantiasa berzikir kepada Allah dan bertakbir hingga akhirnya ia bangun untuk sholat subuh. Abdullah melanjutkan, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berucap kecuali hanya ucapan kebaikan. Dan tak kala berlalu 3 hari dan hampir saja Abdullah itu meremehkan amalannya. Maka Abdullah berkata kepadanya, wahai hamba Allah, fulan katanya, sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dengan ayahku. Nah, ngaku Abdullah kan, apalagi mendiamkannya. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah berkata sebanyak 3 kali, akan muncul sekarang kepada kalian seorang penduduk surga. Lantas yang muncul adalah engkau. Aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat apa amalanmu, supaya aku bisa meneladaninya. Namun aku tidak melihat engkau banyak beramal. Lalu apakah yang telah mengantarkan engkau menjadi penghuni surga yang disampaikan oleh Rasulullah itu? Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian orang itu menjawab, tidak ada kecuali amalanku yang sudah engkau lihat. Kemudian Abdullah bertutur, tak kala aku hendak berpaling pergi, maka ia pun memanggilku dan berkata, amalanku hanya sebatas apa yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak pernah menyimpan rasa dengki kepada seorang muslim pun dalam hatiku. Insya Allah. Aku juga tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Abdullah berkata, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga. Dan ini pula yang tidak kami mampui. Nah, maka dari kisah itu kita dapati bahwasanya penting bagi kita tidak hanya membersihkan yang zahir, yang terlihat. Kalau membersihkan zahir yang terlihat lewat wudhu, itu sudahlah. Bisa kita lakukan. Maka di samping membersihkan yang zahir dari hadas, dari najis. Nah, kewajiban terpenting yang tidak boleh kita remehkan adalah bagaimana membersihkan yang batin dari kotoran-kotorannya. Karena sejatinya kita berjalan itu menuju Allah dengan hati dan bukan dengan tampilan ragawi kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Kemudian untuk membersihkan yang zahir itu ada syariat wudhu. Nah, salat merupakan sarana munajat kita
kepada Allah. Waktu kita berdiri menghadap Allah, saat untuk berdoa kepada Allah, serta waktunya kita berkomunikasi, berbisik kepada Allah, dan ini bisa dilakukan di saat sholat. Saya teringat perkataan atau saya teringat sebentar. Maka saya teringat sebuah perkataan atau di momen kita ini saya teringat sebuah perkataan Said Qutb. Nah, Said Qutb rahimahullah taala di dalam Az-Zilalnya. Said Qutb di dalam Az-Zilalnya menyampaikan harus ada persiapan. Nah, jadi momen kita mentadaburi sholat ini, saya teringat perkataan Said Qutb bahwasanya harus ada persiapan, kata beliau, yaitu kesucian jasmani yang diiringi dengan persiapan ruhani. Dan inilah peran wudhu. Maka wudhu memiliki peran yang sangat penting kan di dalam Islam. Karena sholat seorang hamba tidak akan diterima kecuali ia dalam keadaan suci, berwudhu terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengabadikan perintah wudhu itu di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-Maidah. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum sampai habis. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikumu. Kemudian kita ingat bahwasanya ayat ini nanti ditutup dengan sebuah kalimat la'allakum tashkurun. Nah, mari kita coba renungi akhir dari ayat itu. Alaikum la'allakum tashkurun. Bahwasanya Allah tidak menyulitkan kita. Dengan wudhu itu bukan berarti Allah seperti menyulitkan kita. Mau sholat harus wudhu dulu. Nah, ini kayak dipersulit, tidak. Tetapi dengan wudhu itu bermaksud untuk membersihkan, untuk menyempurnakan nikmat, supaya kita menjadi orang yang tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Nah, maksudnya Allah tidak hendak menyulitkan kita. Menurut Ibnu Katsir ini di dalam kitab tafsirnya, Allah sejatinya memudahkan kita. Nah, bahkan Allah memperbolehkan tayamum ketika kita sakit dan ketika tidak ada air. Dan ini bentuk keluasan atau bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ini yang pertama, kita harus tahu bahwasanya wudhu itu bukanlah Allah mempersulit kita. Tapi wudhu itu supaya kita menjadi orang yang bersih sebelum kita menghadap Allah. Supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Nah, adapun makna kalimat tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, menurut Said Qutb. Nah, di dalam Az-Zilalnya, wudhu dan mandi itu tidak hanya sekedar membersihkan jasad, tetapi ia adalah usaha yang bisa kita lakukan untuk memadukan kebersihan tubuh dan sucinya ruh dalam satu amalan langsung. Jadi wudhu itu bukan hanya membersihkan zahir yang terlihat, tetapi wudhu itu bisa membersihkan zahir sekaligus batin dalam satu kali amalan. Nah, bagaimana itu? Nanti coba kita lihat ya. Nah, maka sejatinya wudhu yang kita lakukan ketika hendak sholat ini ditujukan bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk membersihkan kita dan agar Allah menyempurnakan nikmat kita dan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berwudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW akan mendapatkan keutamaan wudu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis, yaitu dosa-dosanya akan berjatuhan bersama setiap tetes air yang membasuhi
anggota tubuh yang dibasuh ketika wudhu. Nah, jadi ketika wudhu bukan hanya membersihkan yang zahir. Misalnya kita membersihkan tangan terlebih dahulu, atau kita berkumur-kumur, atau kita membersihkan muka. Bukan hanya yang zahir yang terlihat, tapi juga di situ disampaikan oleh Rasulullah bahwasannya dosa-dosa kita sedang berjatuhan bersama dengan tetes air yang membasahi anggota tubuh kita ketika kita basuh lewat wudhu. Nah, di antara hadis yang lain ada hadis yang panjang riwayat Ahmad dari Abu Umamah bahwa Amru bin Abasah menyampaikan hadis kepadanya ketika ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Allah, kabarkanlah kepadaku tentang wudhu. Lalu beliau menyebutkan bahwa tidaklah seorang berwudhu lalu berkumur, beristinsyak, kemudian beristinsar atau memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya, membasuh wajah, mencuci kedua tangan, membasuh kepala dan mencuci kedua kaki, kecuali dosa-dosanya akan keluar dari mulut, dari batang hidungnya. Dosa-dosa wajahnya akan berguguran dari ujung-ujung jenggotnya. Dosa-dosa kedua tangannya akan berguguran dari ujung jemari tangannya. Dosa-dosa kepalanya akan berguguran dari ujung-ujung rambutnya. Dosa-dosa kedua kakinya akan berguguran dari ujung jemari kakinya. Masya Allah. Maka pantaslah ya kan ketika kita juga dapati bahwasanya ada sebuah hadis memperbanyak langkah ke masjid, kemudian mempertahankan atau berwudu di saat sulit, ya kan? Kemudian menunggu waktu sholat. Nah, ini pahala seperti pahala ribat, ya. Nah, berwudu termasuk di situ. Di saat sulit, ya kan? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, kemudian setelah menyampaikan hadis yang tadi itu, Abu Umamah bertanya kepada Amru bin Abasah, wahai Amru, coba teliti lagi. Apa yang kamu ucapkan itu sudah benar atau belum? Kamu benar-benar menerima atau mendengar dari Rasulullah atau gimana? Seperti itu. Kemudian Amru bin Abasah menegaskan, wahai Abu Umamah, aku ini sudah tua, tulangku sudah lemah, ajalku sudah dekat. Apalagi perlunya aku untuk mendustakan itu? Kata Abu Umamah. Kata Amru bin Abasah. Kemudian aku tidak mendengar hadis ini dari Rasulullah sekali, 2 kali, atau 3 kali saja. Sungguh aku mendengarnya dari beliau sebanyak 7 kali. Nah, kata Amru bin Abasah. Nah, hadis yang semisal ya. Ini juga sama intinya. Dosa orang yang berwudu akan berguguran bersamaan dengan air wudu yang membasahi anggota tubuh dalam wudunya. Nah, Masya Allah, alangkah agungnya hadisnya, Masya Allah. Alangkah bahagianya kan, seorang muslim yang diperintahkan berwudu sebelum berdiri menghadap Allah, larut dosanya bersama dengan basuhan dan tetesan air bekas wudu. Nah, dan sudah selayaknya hal tersebut menjadikan batin kita semakin bersih. Berarti kan ketika kita wudu, zahir kita bersih, kemudian dari tetesan air itu menghapus dosa, berarti membersihkan batin kita juga. Zahir, batin ikut bersih dari wudu yang kita lakukan sebelum kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya 1,5 menit, ya kan? Hanya 1,5 menit. Waktu yang dihabiskan untuk berwudu. Mungkin pun kurang. Mungkin pun nggak nyampe 1,5 menit. Atau mungkin ada yang 1 menit berwudunya. Tapi tidak boleh buru-buru. Tidak boleh setengah menit wudu selesai, tidak. Nah, inilah wudu itu juga butuh penghayatan. Ketika wudu juga perlu menghadirkan ruh, perlu menghadirkan hati, perlu menghadirkan rasa. Supaya apa? Supaya wudu memberikan pengaruh yang besar dalam diri kita. Supaya kita siap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. 1,5 menit lah mungkin. Dan ini adalah waktu yang sangat singkat, tetapi bisa mendatangkan perubahan
bagi kita yang melakukannya, baik kita sebelum ataupun sesudah berwudu. Dan sungguh ya, 1,5 menit itu mengandung limpahan nikmat, ya kan? Bagaimana mungkin anggota tubuh yang dibasuh berguguran dosa-dosanya? Ini kan merupakan kenikmatan yang besar, ya kan? Dan ini adalah karunia dari Allah, ya kan? Dan tidak semua bisa melakukan, ya kan? Seperti itu. Dan mudah-mudahan kita bisa menghayati setiap tetes air yang membasahi anggota tubuh ketika kita berwudu. Ada sebuah teladan dari salafus soleh, yaitu ada kebiasaan yang tidak lazim yang dilakukan oleh Ali bin Hasan ketika beliau berwudu. Disampaikan oleh Ibnu Qudamah yang menjelaskan bahwa di antara kebiasaan Ali bin Hasan yaitu roman wajahnya atau raut mukanya. Raut muka Ali bin Hasan ini kata Ibnu Qudamah berubah menjadi pucat yang pasi. Pucat pasi atau memutih, pucat ketakutan. Tak kala beliau sedang berwudu. Kemudian Ibnu Qudamah bertanya, mengapa wajahmu pucat seperti itu setiap kali engkau berwudu? Kemudian Ali bin Hasan menjawab, apakah kalian tidak tahu kalau saat ini aku sedang berwudu dan sebentar lagi aku akan berdiri kepada Rob yang menciptakanku. Dan siapakah aku? Masya Allah. Demikianlah ketika dia berwudu, dia berarti kita hendak menghadap kepada Allah dalam sholatnya. Dan betapa malunya kita ketika tengah berdiri menghadap Allah, kita sebagai seorang hamba yang banyak dosanya, malah tidak memperhatikan hal-hal yang menjadi wasilah supaya kita bisa diterima amal ibadah kita. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ini terkait wudhu ya. Terkait wudhu, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah syariat yang sangat-sangat luar biasa kepada kita. Nah, bahkan ketika sedang bersuci, maka jangan kita lupakan bahwasannya di saat itu benar-benar Allah itu maha baik kepada kita. Ya kan? Ketika kita membasuh muka, rasakan bahwasanya dosa-dosa yang ada di muka kita ini berguguran, berjatuhan satu persatu. Kemudian kita membersihkan mata. Kita rasakan bagaimana dosa-dosa yang ada di mata kita juga berguguran lewat air wudhu itu. Saat kita membasuh tangan, kita rasakan bagaimana tangan kita yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari berguguran dosanya dari air wudhu yang menetes itu. Saat kita membasuh kepala, kepala kita yang banyak memikirkan hal yang tidak berhubungan dengan keagungan Allah, sibuk akan dunia, seakan-akan di situ dibasuh, kemudian dibersihkan kembali, kemudian berguguran dosanya. Saat kita membasuh telinga, telinga kita yang mendengar hal-hal yang buruk, kemudian di situ dibasuh, berguguran dosa-dosanya. Saat kita membasuh kaki, langkah kaki kita mungkin ada langkah kaki yang salah, di saat itu terbasuh, berguguran dosa-dosanya. Seperti itulah kita ketika melaksanakan wudhu. Mari kita rasakan bahwasanya wudhu itu adalah syariat yang diperintahkan kepada kita sejatinya untuk memuliakan kita, bukan untuk memberatkan kita. Nah, maka penting juga kita ya kan menjaga wudhu ini. Nah, kalau mau pergi berwudhu seperti kalau batal wudhu ambil lagi. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya setelah berwudhu, persiapan selanjutnya adalah persiapan menjawab azan. Persiapan tadabbur selanjutnya adalah menjawab azan. Ini berwudu ya. Nah, seperti itu. Kita tidak bahas kaifiahnya, bagaimananya karena ini berkaitan fikih. Tapi kita ambil tadabburnya, yaitu dengan cara menghadirkan ruh, merasakan bahwasannya ketika berwudu itu sedang dihapuskan dosa-dosanya dan berguguran bersamaan dengan air yang mengalir dari tetesan wudu itu. Itu yang kita ambil tadabbur. Maka di situ kita akan merasa kita menjadi orang yang Allah istimewakan. Dari seluruh aktivitas kita, 5 waktu dipanggil oleh Allah, kita berwudu. Di saat itu Allah bersihkan setiap saat. Dosa kita dari pagi sampai zuhur dibersihkan ketika sholat zuhur. Dosa kita ketika siang
dibersihkan ketika sholat asar. Dosa kita ketika sore dibersihkan ketika sholat maghrib. Dosa kita ketika malam dibersihkan ketika isya. Dosa kita ketika setelah isya dibersihkan ketika sholat subuh. Begitu seterusnya, 5 waktu bergulir dalam waktu sholat itu. Allah membersihkan dosa kita lewat aktivitas wudhu itu. Masya Allah, ini barakallahu fikum. Bagaimana kita tidak bersyukur terhadap perintah wudhu? Makanya ketika ayat tentang wudhu itu ditutup dengan perintah untuk bersyukur. Supaya kita menjadi orang yang bersyukur atas syariat wudhu yang diberikan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya menjawab azan. Nah, menjawab azan. Ibnu Qayyim dalam salah satu kitab Al-Fawaidnya pernah mengatakan di antara Ibnu Qayyim di dalam salah satu kitab Fawaidnya pernah mengatakan di antara perkara yang paling mengherankan adalah ketika kita mengenal Allah tetapi kita tidak mencintai Allah. Kita mendengar seruan Allah, tapi kita terlambat menjawabnya. Kita tahu keuntungan ketika kita bermuamalah, ketika kita berinteraksi dengan Allah, tetapi justru kita bergaul dengan selain Allah. Dan kita tahu kepedihan, kemarahan, kemurkaan Allah, betapa pedihnya azab Allah. Tapi kita tidak meminta belas kasihan dari Allah dan tidak mentaati Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjadi orang yang mengenal Allah dan mencintai Allah serta melaksanakan ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, di antara bentuk seruan Allah kepada seorang hamba itu adalah azan. Azan yang dikumandangkan sebagai isyarat masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat atau bermunajat kepada Allah, zat yang maha tinggi. Nah, azan. Setidaknya lafaz azan ini mengandung 3 hal. Nah, yang pertama mengandung ungkapan keagungan Allah. Yang kedua mengandung pengakuan atas keesaan Allah. Yang ketiga mengandung seruan menunaikan sholat dan meraih kebahagiaan. Yang kedua tadi pengakuan atas keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad ya. Saya lengkapin. Pengakuan atas keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Dan yang ketiga seruan untuk melakukan sholat atau mengerjakan sholat serta meraih kemenangan atau kebahagiaan. Nah, ungkapan keagungan Allah ini terkandung dalam lafaz azan. Nah, lafaz azan Allahu Akbar 2 kali itu kan. Maknanya adalah Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Lafaz ini menyadarkan kita bahwa Allah Maha Besar. Selain daripada Allah, kecil. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Dialah zat yang menguasai kehidupan di alam ini. Dan juga nanti di alam akhirat. Maka Allah yang paling layak diagungkan. Dan Allah yang paling layak dipuji. Lebih daripada itu, tidak. Nah, takbir ini selain daripada muncul rasa keagungan kita kepada Allah, juga muncul rasa kehinaan diri kita. Bahwasanya kita ini makhluk yang lemah. Makhluk yang kecil. Hanya satu yang besar. Hanya satu yang kuat. Hanya satu yang kuasa. Dan hanya satu yang bisa dijadikan sandaran. Yaitu Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Nah, kemudian pengakuan terhadap keesaan Allah dan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW ini ditunjukkan pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, lafaz yang pertama menegaskan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Syahadatu tauhid, ya kan? Dan ini memiliki 2 makna, yaitu bahwa Allah Maha Kaya dari segala sesuatu dan bahwa segala sesuatu sangat membutuhkan Allah. Nah, adapun yang kedua syahadatul rasul, ya kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Nah, ini memiliki kandungan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu merupakan penutup para rasul. Nah, syahadat ini menafikan siapapun yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah. Tidak ada selain daripada Rasulullah. Nah, dan Rasulullah telah purna tugasnya, telah purna menunaikan tugasnya secara sempurna, yaitu menyebarkan dan menyampaikan risalah dengan sempurna, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, sedangkan seruan menunaikan sholat dan meraih kebahagiaan tercemir pada lafaz hayya 'alas shalah 2 kali kan, hayya 'alal falah 2 kali. Nah, kalimat yang pertama berupa ajakan untuk mendatangi sholat atau untuk melaksanakan sholat. Dan yang kedua merupakan seruan untuk meraih kebahagiaan atau kesuksesan. Nah, tapi ada hubungan yang menarik. Seolah-olah lafaz ini menegaskan bahwasannya sholat adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, makanya kalau boleh dimisalkan gini, sholat ibarat hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menikmati hidangan itu 5 kali dalam sehari, hidangan untuk hati kita, hidangan yang menghidupkan jiwa kita. Makanan dan gizi hati itu lebih penting kan kita dapati dari penjelasan bahwasanya makanan dan gizi bagi hati itu penting kan. Nah, ini Allah hadirkan, Allah hidangkan, dan Allah panggil untuk menikmati hidangan itu. Nah, makanya kita harusnya tergerak di sini. Nah, ketika kita dekat dengan Allah dan sholat, itu adalah salah satu sarana untuk mendapatkan hidangan itu. Maka siapapun yang menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah dia mendatangi sholat. Hendaklah dia menelungkupkan wajahnya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sumber kebahagiaan hakiki seorang manusia, seorang hamba adalah ketika ia merasa lemah dan tak berdaya di hadapan Allah, pun menegaskan bahwa di antara ciri orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya, yang senantiasa menjaga sholatnya, sebagaimana Allah sampaikan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, di dalam surah Al-Mu'min ayat 1 sampai ayat 2. Kemudian di ayat 9-nya Allah sampaikan walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya atau sembahyangnya. Dan tidak ada keberuntungan dan kebahagiaan bagi orang yang tidak khusyuk, yang tidak menjaga salatnya di dunia terlebih di akhirat. Bayangkan, orang yang tidak menjaga salat saja tidak diberikan keberuntungan, apalagi orang yang tidak mengerjakan salat, yang meninggalkan salat, melalaikan salat. Demikian, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, kemudian seruan untuk menuju kemenangan, kebahagiaan itu diakhiri dengan ucapan takbir lagi, dan diakhiri dengan kalimat tauhid. Ini mengandung makna bahwa segala kebaikan, segala kebahagiaan yang kita peroleh ini bukan hasil upaya kita semata, karena kita tidak mampu menciptakan apa-apa. Satu-satunya zat yang menghadirkan kebaikan, kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua berasal dari Allah, zat yang paling berhak diagungkan, zat yang paling berhak dipuji. Nah, oleh karenanya kalimat azan itu ditutup dengan kalimat tauhid. Ini untuk apa? Untuk menyadarkan kita bahwa segala yang kita peroleh adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita berhasil mendatangi masjid dan kita berhasil sholat, itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita sholat ternyata khusyuk, kita berhasil mendapatkan manfaat dari sholat, itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika qadarullah, ketika selesai sholat kita mendapatkan rezeki, itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Sholat menjadi wasilah. Allah tolong kita. Jadi jangan sampai tauhid kita malah nggak beres di sini kan. Jadi seakan-akan sholatlah yang menjadikan kita mendapatkan rezeki. Bukan, sholat menjadi wasilah. Dan Allah yang berkehendak terhadap itu. Kita bisa sholat, kita bisa mendatangi masjid. Sejatinya itu juga karena Allah yang maha kuasa. Karena Allah zat yang maha perkasa.
Dan karena Allah zat yang paling berhak diibadahi, dicintai, ditaati, dan dijadikan tempat bergantung. Nah, kemudian bagaimana teladan salaf? Mari kita sejenak memperhatikan teladan salaf yang antusias mendatangi sholat setelah mendengar azan. Bahkan ketika sakit sekalipun, dia harus dipapah. Nah, ini tadi ceritanya nyambung. Teladan ini dimainkan atau diperankan oleh Muhammad bin Khufaif rahimahullah. Muhammad bin Khufaif. Bahkan beliau menegaskan jika suara azan tapi beliau tidak ada di dalam barisan saf salat, maka silakan cari beliau di dalam kuburan. Nah, kisah ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala di dalam Asy-Syiar, Syiar Al-Alamin Nurbala, kan? Nah, Ibnu Asakir menyebutkan bahwa Muhammad bin Khufaif terkena sakit lambung. Nah, siapa tadi namanya Muhammad bin Khufaif terkena sakit lambung. Jika sakitnya kambuh, beliau tidak bisa bergerak. Biasanya jika sholat sudah tiba, beliau sampai digendong untuk mendatangi masjid. Lalu ada yang berkata, seandainya engkau meringankan dirimu sendiri, beliau kemudian menjawab, jika kalian mendengar hayya 'alas shalah dan kalian tidak melihatku berada di saf salat, maka carilah aku di dalam kuburan. Insya Allah. Beliau menganggap bahwa ketidakhadiran beliau dalam sholat berjamaah, padahal beliau mendengar azan, dan beliau tidak dalam kondisi yang baik. Nah, dan beliau menyampaikan bahwasanya itu adalah pertanda bahwa beliau sudah meninggal dunia. Masya Allah. Maka tidakkah kita cemburu dengan para salaf yang demikian menjadikan penting panggilan azan? Masya Allah. Wallahu muwafiq. Bahkan kita juga harus tahu bahwasanya dari sisi rohani, kumandang azan itu sebenarnya adalah gambaran dari pintu gerbang akhirat. Gambaran dari pintu gerbang akhirat. Artinya azan bisa diumpamakan seperti sangkakala yang ditiup. Sebentar ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita dapatin eh, bahwasannya kumandang azan itu juga sebenarnya adalah gambaran dari pintu gerbang akhirat, kan? Artinya azan bisa diumpamakan seperti sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, ya kan, untuk kali kedua. Pada waktu itu semua manusia dibangkitkan dari kuburnya, ya kan, digiring kepada mahsyar lalu diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah dan merasa beruntunglah kita kalau kita selama di dunia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti menjadikan kita mudah untuk memenuhi panggilan Allah ketika di akhirat, insyaallah. Dan di antara perkara yang mengherankan kata Ibnu Qayyim itu adalah kita yang tadi ya, kita mengenal Allah tapi kita tidak mencintainya, kita tidak mendatanginya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini kita hari ini kita cukupkan sampai di kumandang azan ini ya. Insya Allah kita masuk ke pekan depan atau pertemuan selanjutnya yaitu pembahasan tentang tadabur bacaan sholatnya. Nah, tadabur bacaan sholatnya, termasuk gerakan sholatnya.
Mungkin dari sini ada yang mau ditanya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dihidupkan mikrofonnya terlebih dahulu jika ingin bertanya. Ada? Cukup? Pak Afrizan mungkin? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Afrizal, Masya Allah. Sehat Pak Afrizal? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Ini saya mau tanya sedikit Ustaz. Oh iya, boleh silakan. Kan waktu sholat kan Ustaz kan, kadang-kadang khusyuk kita hilang Ustaz. Terbayang ini, terbayang itu Ustaz. Kadang-kadang kita lupa untuk memotongnya. Bagaimana caranya Ustaz? Nah, ketika waktu sholat khusyuk kita hilang, lupa. Kemudian bagaimana cara kita untuk bisa kembali khusyuk itu ya? Ya Ustaz. Ya harus Terbayang kembali. ini, terbayang itu waktu sholat Ustaz. Nampak ini, nampak itu waktu sholat. Ingat kunci gitu ya? Ingat Ya, kunci di mana ya? Ingat ninggalin uang, ingat ninggalin rumah kan? Nah, ya Ustaz. itu adalah manusiawi. Bahkan ketika sholat memang ada apa namanya iblis yang atau setan ya, setan jin yang ditugaskan untuk menggoda kita ketika kita sholat, kan? Nah, maka bagaimana cara supaya khusyuk kita itu kembali? Nah, maka nanti kalau kita pelajari lebih lanjut di tadabbur sholat yang kita pelajarin dari guru kita ini, di awal itu kita harus berlindung dulu dari godaan setan. Berlindung dari godaan setan dengan mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ketika kita mau sholat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru kita pasang niat ketika kita mau takbir. Kemudian itu tadi, bagaimana supaya kita kembali khusyuk, kembali hadirkan keutamaan sholat, kembali hadirkan ruh di dalam sholat itu. Kembali rasakan bahwasanya kita ini sedang berdiri menghadap Allah yang Maha Mencipta. Kita sedang berdiri di hadapan Allah yang Maha Agung. Kita sedang berdiri memenuhi panggilan dari Allah. Itu kita hadirkan kembali di hati kita. Kita susun kembali. Makanya kan menghadirkan hati itu bukan hanya di awal ketika wudhu, tapi menghadirkan hati itu di awal, kemudian di proses pelaksanaan ibadahnya itu, kemudian sampai nanti di akhir juga harus menghadirkan hati. Nah, seperti itu. Kemudian ya berupaya semaksimal mungkin untuk tetap fokus, Nah, tinggalkan semua apa yang mungkin terbesit di awal, langsung tinggalkan seperti itu. Dan memang nggak, kata guru kami dulu, nilai sholat itu kan berbeda-beda dan tidak mungkin kayaknya kita bisa 100% seperti itu, seperti mereka para salafus soleh atau para sahabat ketika sholat. Sementara kita kan jauh dari mereka. Tapi setidaknya ketika kita mulai dipalingkan itu, kita bisa berpaling kembali kepada keagungan Allah, keutamaan sholat, seperti itu. Mengingat itu semuanya. Makanya kita penting untuk mengetahui keutamaan sujud, mengetahui keutamaan takbiratul ihram, mengetahui keutamaan sujud, apa ruku, duduk di antara dua sujud. Nah, itu harus kita ketahui semua keutamaannya supaya kita bisa mengetahui, supaya kita bisa mengendalikan sholat kita. Seperti itu Pak Abrizal. Atau Pak Abrizal punya trik atau teknik lain, atau yang lain punya trik atau teknik, mungkin pernah ikut pelatihan sholat khusyuk gitu.
boleh disampaikan, kita sharing. Masih ada waktu kita 15 menit. Cukup? Dari mana aja nih yang hadir nih? Kayaknya saya kenal semua yang hadir nih. Kecuali Bu Betty Muhijar. Bu Betty Muhijar baru hadir kali ini ya? Salam kenal Ibu. Dari mana Ibu? Insyaallah. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanya, oh dari Bekasi. Kalau tidak ada yang mau ditanya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian kita nanti di pertemuan yang akan datang, yang Insya Allah akan membahas dari mulai berdiri ya, dari mulai berdiri, kemudian takbiratul ihram, nanti sampai kepada tahiyat akhir, salam sampai habis. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita mudah dalam mempelajari ilmu serta mengamalkan ilmu kita yang sedikit ini. Sedikit yang kita dapatkan tadi, semoga bisa kita amalkan, semoga bisa menjadi penambah khazanah, penaik iman kita, bahwasanya kita sudah tahu ada keutamaan di dalam ibadah, kemudian ada keutamaan di dalam sholat. Kemudian kita tahu bahwasanya wudhu itu penting sekali di dalam sholat, dan wudhu itu seperti menghapus kotoran yang ada di luar kita, zahir kita, serta di batin kita juga dosa-dosa terhapus. Nah, kemudian ketika sempurna wudhunya, maka dia juga akan sempurna menjawab salam, menjawab azan, datangi masjid, seperti dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan nanti ibadah salatnya akan terupgrade dan sempurna juga. Barakallahu fikum, billahi fisabilil haq. Kita tutup membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh ridwanu. Insyaallah. Barakallahu fikum. Tutup ya.